Spartacus adalah seorang prajurit asal Tracia yang ditangkap oleh pasukan Romawi dan dipaksa menjadi budak sebagai seorang gladiator. Kehidupan para gladiator, seperti yang bisa diduga, dipenuhi dengan penderitaan luar biasa. Mereka harus menjalani pelatihan keras dan pertarungan brutal demi menghibur penonton Romawi. Hidup di bawah ancaman kematian atau cedera parah setiap saat. Ketika tidak bertarung di arena, mereka sering dikurung di sel-sel sempit dan dihukum dengan pukulan. Spartacus menanggung perlakuan ini selama bertahun-tahun, hingga suatu hari ia memutuskan bahwa ia tidak akan tahan lagi. Semua sudah cukup. Menurut sumber-sumber yang masih ada, Spartacus berasal dari Tracia, sebuah wilayah di Eropa Tenggara yang sering menjadi sasaran penaklukan Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Ia tampaknya pernah bertugas di unit pasukan tambahan Romawi, kemudian membelot dan menjadi perampok atau pemberontak melawan Romawi. Pada suatu waktu, ia tertangkap, dibawa ke Roma, dan dijual sebagai budak kepada seorang pria yang kadang disebut Fatia. Pria ini memiliki sekolah gladiator di Capua, sekitar 193 km tenggara Roma. Saat berada di sekolah tersebut, Spartacus mulai merencanakan pelarian dari sekolah gladiator tempat ia ditahan. Awalnya, ia berhasil merekrut sekitar 200 tahanan lainnya untuk bergabung dalam pemberontakan. Namun kabar itu segera bocor ke para penjaga. Hal ini menyebabkan sebagian besar dari mereka mundur. Meskipun jumlah mereka berkurang drastis, 78 gladiator yang tersisa lebih memilih untuk mempertaruhkan siksaan dan kematian daripada terus hidup dalam perbudakan. Tanpa senjata, Spartacus dan para pengikutnya mendobrak keluar dari sel dan menyerbu dapur, mengambil pisau dan perkakas di dalamnya. Senjata ini mungkin tampak sederhana, tetapi perlu diingat bahwa mereka adalah petarung ulung yang dilatih setiap hari untuk bertarung. Para gladiator bertarung melawan penjaga dan berhasil keluar, di mana kebetulan sebuah gerobak yang penuh dengan berbagai senjata gladiator sedang melintas. Salah satu orang yang melarikan diri bersama Spartacus adalah istrinya, seorang wanita Tracia yang namanya kini telah hilang dari sejarah. Spartacus dan kelompok kecil para pelarian bergerak menuju Gunung Vesuvius. Ini terjadi lebih dari 1 abad sebelum gunung tersebut meletus. Pada masa Spartacus, Vesuvius masih tertutup tanaman merambat dan dikelilingi lahan pertanian yang subur. Dalam perjalanan mereka, Spartacus bersama 2 pemimpinnya, Crixus dan Oenomaus, melakukan penyerangan untuk mendapatkan persediaan serta merekrut para budak di pedesaan. Awalnya, Roma tidak menganggap serius kekuatan yang mulai tumbuh ini. Pada saat pelarian Spartacus terjadi, militer Republik Romawi sedang sibuk berperang di Spanyol, Eropa Tenggara, dan Kreta. Selain itu, sekelompok budak pelarian tidak dianggap sebagai ancaman berarti bagi pasukan Romawi yang terlatih. Namun kemudian, Senat Romawi mengutus seorang praetor bernama Gaius Claudius Glaber untuk membentuk pasukan dan menumpas para budak. Orang ini bersama seorang lagi bernama Publius Valerius yang dikirim setelahnya tidak memimpin pasukan legion resmi, melainkan pasukan seadanya
yang mereka kumpulkan secara terburu-buru di tempat. Pasukan darurat Gleber tidak langsung menyerang Spartacus. Sebaliknya, mereka memblokir jalan utama menuju puncak Vesuvius, mendirikan perkemahan, dan berusaha membiarkan Spartacus serta pengikutnya mati kelaparan. Namun Spartacus mengambil inisiatif. Ia memerintahkan para budak yang baru dibebaskan membuat tali dari tanaman merambat liar sehingga mereka bisa turun dari sisi gunung yang tidak dijaga oleh pasukan Romawi. Pasukan Romawi yang masih berkemah tidak menyadari keberadaan mereka hingga terlambat. Para budak berhasil mengepung mereka dan membuat pasukan Romawi kaget dengan serangan mendadak. Ketika orang-orang Romawi melarikan diri, para budak merebut perkemahan mereka. Keberhasilan ini mendatangkan gelombang rekrut baru ke pasukan Spartacus. Pada saat itu, banyak penggembala dan petani dari daerah sekitar, orang-orang bertubuh kuat dan berlari cepat, bergabung dengan para budak. Spartacus terus menyerang secara mendadak dan mengalahkan unit-unit Romawi sambil membebaskan budak di pedesaan dan mengumpulkan persediaan. Di Roma, Senat mulai kehilangan kesabaran dan mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh dua konsul, Lucius Gellius Publicola dan Gnaeus Cornelius Lentulus Claudianus. Masing-masing diperkirakan memimpin sekitar 10.000 tentara. Pada musim semi tahun 72 sebelum Masehi, Spartacus mungkin telah memiliki sekitar 40.000 prajurit. Sebagian tetap di Italia Selatan bersama Crixus, sementara sisanya bergerak menuju pegunungan Alpen di bawah komando Spartacus sendiri. Namun strategi ini tidak berjalan baik bagi para pemberontak. Pasukan Romawi di bawah Gellius berhasil menyusul Crixus dan membunuhnya bersama banyak pengikutnya. Gellius kemudian bergerak ke utara dan menghadang Spartacus, sementara Lentulus yang berada di depan Spartacus menyerang dari arah utara. Spartacus pun terjepit di antara dua pasukan Romawi yang kemungkinan lebih unggul dalam persenjataan dan perlindungan. Namun, kedua komandan itu tidak memperhitungkan bahwa Spartacus telah membangun pasukan kavaleri yang kuat dalam beberapa bulan sebelumnya. Bangsa Trakia dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh, mampu menjinakkan bahkan kuda liar sekalipun. Spartacus tiba-tiba menyerbu mereka dan memulai pertempuran. Ia mengalahkan para perwira Lentulus dan merebut seluruh perbekalan mereka. Gellius kemudian dikalahkan oleh Spartacus. Dengan demikian, Spartacus tidak hanya berhasil keluar dari jebakan, tetapi juga memukul mundur pasukan Romawi, membuka jalan bagi pasukannya untuk bergerak menuju Alpen. Setelah mengalahkan pasukan Romawi lainnya yang dipimpin oleh Gubernur Gaius Cassius Longinus, pasukan Spartacus memiliki kesempatan untuk menyeberangi pegunungan Alpen dan menuju Gaul, Tracia, atau wilayah lain yang tidak dikuasai Roma. Namun, dengan alasan yang hilang dari catatan sejarah, Spartacus tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, ia membalik arah pasukannya dan kembali menuju Italia. Alasan dibalik keputusan ini masih menjadi misteri. Banyak teori diajukan, tetapi penjelasan terbaik sebenarnya sudah disinggung dalam sumber kuno. Kemungkinan besar para prajurit Spartacus sendiri menolak keputusannya. Apapun alasannya, Spartacus memimpin pasukannya kembali ke selatan, menembus perlawanan demi perlawanan sepanjang jalan hingga mereka tiba di Selat Messina dengan harapan dapat menyeberang ke Pulau Sisilia, sebuah wilayah pertanian yang penuh dengan budak yang menunggu untuk dibebaskan. Meskipun Selat Messina relatif sempit, hanya sekitar 3,2 km di titik tersempitnya, Spartacus menghadapi banyak kesulitan untuk menyeberanginya.
Ia mencapai selat itu pada musim dingin sekitar tahun 72 sampai 71 sebelum Masehi, ketika cuaca sangat dingin dan Gaius Verres, gubernur Romawi di Sisilia, telah memperkuat daerah-daerah pendaratan terbaik. Untuk menyeberangi selat itu, Spartacus membutuhkan dua hal penting: kapal yang baik dan pelaut yang terampil. Ia kemudian menghubungi sekelompok bajak laut Kilikia yang sering beroperasi di daerah tersebut. Bajak laut itu memiliki kapal-kapal cepat dan keahlian navigasi, dua hal yang sangat dibutuhkan Spartacus untuk menyeberang dengan aman. Namun, para bajak laut itu memiliki rencana lain. Meskipun orang-orang Kilikia itu telah membuat perjanjian dengan Spartacus dan menerima hadiahnya, mereka menipunya dan berlayar pergi. Tidak diketahui apakah bajak laut tersebut disuap oleh Romawi atau sekadar tidak ingin terlibat dalam urusan berbahaya ini. Tanpa gentar, Spartacus memerintahkan pasukannya untuk membuat kapal sendiri. Mereka memang berhasil membangun sejumlah kapal, tetapi upaya untuk menyeberang gagal. Akibatnya, pasukan Spartacus terjebak di daratan Italia. Hal ini membuat Spartacus tidak memiliki pilihan lain selain bergerak ke utara, menghadapi seorang pemimpin Romawi yang jauh lebih kejam daripada siapapun yang pernah ia temui sebelumnya. Pada saat Spartacus mencapai Selat Messina, seorang pemimpin baru bernama Marcus Licinius Crassus telah mengambil alih komando pasukan Romawi. Crassus adalah orang yang sangat kaya, sehingga ia mampu membentuk pasukan besar dan membiayainya sebagian dari kekayaannya sendiri. Namun, dalam urusan militer, Crassus jauh lebih kejam. Di bawah komandonya, terdapat sisa-sisa legiun Gellius dan Lentulus, pasukan yang sebelumnya dikalahkan oleh Spartacus. Tak perlu dikatakan lagi, disiplin militer menjadi sangat ketat di bawah Crassus. Namun, karena mengetahui bahwa banyak tentara terbaik Roma sedang berperang di luar Italia, Crassus bertindak hati-hati dalam menghadapi Spartacus. Alih-alih menyerang secara terbuka di Italia Selatan, ia membangun sistem pertahanan besar yang berpusat di pegunungan Melia, dengan tujuan menjebak Spartacus dan membiarkan pasukannya mati kelaparan. Sebagai tanggapan, Spartacus menawarkan perjanjian damai, tetapi Crassus menolaknya mentah-mentah. Akhirnya Spartacus berhasil menembus jebakan Crassus dengan cara mengisi salah satu parit pertahanan musuh dan menyerang menggunakan pasukan kavaleri. Namun, meski lolos dari kepungan, Spartacus membayarnya dengan harga yang mahal. Ribuan prajuritnya tewas dalam upaya pelarian tersebut. Selain itu, terjadi perpecahan dalam kubu pemberontak. Kelompok yang dipimpin oleh Castus dan Gannicus, terdiri dari banyak prajurit Celt dan Jerman, memisahkan diri dari Spartacus dan berjuang sendiri. Sementara itu, pasukan Crassus masih tetap kuat, dan dua pasukan Romawi tambahan sedang dalam perjalanan. Satu di bawah pimpinan Marcus Terentius Varro Lucullus yang akan mendarat di Brundisium, dan satu lagi di bawah Pompey yang bergerak dari Spanyol menuju Italia. Dengan demikian, pasukan Spartacus kini terpecah dan terkepung dari berbagai arah. Panggung pun siap untuk pertarungan terakhir dalam Perang Budak ketiga. Pada musim semi tahun 71 sebelum Masehi, segalanya mulai runtuh bagi Spartacus. Dua pemimpinnya, Castus dan Gannicus, dikalahkan oleh pasukan Crassus dalam pertempuran Cantena yang terjadi pada bulan April di tahun itu. Kekalahan itu membuat Spartacus semakin terisolasi. Setelah pertempuran di Cantena, ia menerima kabar bahwa pasukan Lucullus telah mendarat di Brundisium, menghancurkan harapan terakhir para pemberontak untuk meninggalkan Italia
melalui pelabuhan tersebut. Apa yang terjadi setelah itu sulit dijelaskan. Spartacus sebenarnya masih bisa mencoba menuju pelabuhan lain atau wilayah Italia yang berbeda. Pasukannya belum sepenuhnya terjebak dan diperkirakan masih memiliki sekitar 30.000 prajurit siap tempur. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Spartacus justru berbalik arah dan memutuskan untuk menyerang Crassus. Apakah keputusan ini benar-benar kehendaknya sendiri atau desakan dari para pengikutnya? Tidak ada yang tahu. Pertempuran terakhir berlangsung pada April tahun 71 sebelum Masehi. Lokasi pastinya tidak dapat dipastikan, tetapi kemungkinan terjadi di lembah Silarus Hulu. Strategi Spartacus tampaknya terbagi dua. Pertama, menggunakan pasukan cavalry untuk menyerang pemanah dan pasukan pelontar proyektil Crassus. Dan yang kedua, memimpin sendiri pasukan infanterinya untuk langsung menyerang Crassus dengan harapan membunuh sang jenderal dan memecah moral pasukan Romawi. Namun Crassus membangun parit-parit besar untuk menghadang cavalry Spartacus. Hal ini memicu pertempuran kacau ketika pasukan Spartacus melompat ke dalam parit dan berusaha menghentikan pembangunannya. Akhirnya, kedua belah pihak bersiap dalam formasi penuh untuk pertempuran penentu itu. Pertempuran berjalan sangat buruk bagi para pemberontak. Cavalry Spartacus gagal mencapai pemanah dan pasukan pelontar Crassus. Namun Spartacus tidak menyerah. Ia memimpin serangan langsung ke arah Crassus di barisan depan dengan berjalan kaki. Dikisahkan bahwa Spartacus sempat menebas 2 orang centurion dalam upayanya yang terakhir. Namun semuanya sia-sia. Catatan kuno berbeda-beda dalam detailnya, tetapi semuanya berakhir dengan Spartacus dikepung dan dibunuh. Dengan kematiannya, pasukannya tercerai-berai, dan Crassus serta pasukan Romawi lainnya memburu sisa-sisa pemberontak yang melarikan diri. Jasad Spartacus tidak pernah ditemukan atau diidentifikasi. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ia telah membunuh kudanya sebelum pertempuran dan mungkin tidak mengenakan baju sirah yang mencolok. Pertarungan terakhir Spartacus mungkin hanya menyisakan tubuh yang rusak parah dari seorang prajurit berpakaian sirah biasa. Kemungkinan besar, ia dikuburkan dalam kuburan massal bersama para prajuritnya. Dan bahkan jika suatu hari arkeolog berhasil menemukan makam itu, mereka hampir pasti tidak akan dapat membedakan tubuh Spartacus dari tubuh para pengikutnya. Meskipun pada akhirnya Spartacus kalah, warisannya tetap hidup lebih dari 2000 tahun kemudian. Ia dipandang sebagai simbol harapan, pahlawan kaum tertindas, yang kisahnya masih terus menginspirasi perjuangan melawan penindasan dalam segala bentuknya. Ia tetap dikenang jauh lebih lama dibandingkan para jenderal Romawi yang melawannya. Siapa hari ini yang masih mengingat Crassus, Pompei, bahkan Cicero pun tidak begitu diingat. Sebaliknya, semua orang pernah mendengar tentang Spartacus. Dan sekarang kalian sudah mengerti siapa sebenarnya Spartacus.